Pace bene, para Sulprit. Video kali ini tidak panjang, tidak lama. Hanya sebagai sebuah reminder. Pertama-tama saya juga menyadari ini penting bagi saya. Tapi saya pikir untuk segenap umat beriman perlu. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Injil menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus, jangan kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya pikir dengan bacaan ini kita dibantu untuk menyegarkan kembali atau bahkan merumuskan ulang apa arti harta itu bagi kita. Bukan sesuatu yang habis dimakan ngengat dan karat, rusak. Bukan sesuatu yang bisa diambil pencuri. Tetapi sesuatu yang bertahan sehingga pencuri tidak membongkar, ngengat dan karat tidak bisa merusak. Sangat bergantung pada cara kita melihat hidup kita di dunia ini. Sangat bergantung kebahagiaan kita itu pada cara kita melihat. Maka untuk saya ada hubungannya. Sekalipun rasanya bacaan ini serpihan-serpihan nasihat yang dikumpulkan, tapi saling terkait satu dengan yang lain. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Melihat adalah satu kemampuan yang kita miliki. Dan saya pikir selalu ada ruang bagi kita untuk mengerti lebih dalam setiap kata yang kita pakai dalam refleksi kita. Melihat di sini tidak melulu soal mata kita melihat benda, tapi kemampuan kita memahami. Saya pikir itu juga termuat dalam bacaan ini. Memahami, menemukan yang baik dari setiap pengalaman kita, dari materi-materi yang kita miliki, yang selama ini kita sebut sebagai harta, yang kita sedang coba segarkan definisinya sebagai harta saat ini. Nah, harta itu sebenarnya pertama-tama ada dalam diri kita yang tidak dirusak ngengat dan oleh karat dan tidak bisa diambil pencuri. Ada di hati kita dan ini mempengaruhi kita untuk melihat sesuatu, melihat harta, melihat benda-benda yang kita miliki. Sederhananya, kalau mau dikatakan sebagai pengingat, kita mau menjadikan apa yang ilahi itu sebagai harta di dalam hati kita, sehingga pertemuan kita dengan Allah, kerinduan kita untuk melakukan yang baik seperti yang dilakukan oleh Yesus menjadi dasar kebahagiaan kita. Saya pernah bercerita dengan seseorang, dan seseorang ini berkata bahwa kebahagiaannya itu sudah mulai bergeser, bukan mencari harta lagi, benda-benda lagi, tetapi kerinduan untuk berguna bagi orang lain. Nah, ini perjalanan menjadi lebih dalam, perjalanan menjadi lebih ilahi menurut saya, dan itu hanya bisa terjadi dalam pengalaman secara nyata. Nah, dia menemukan itu karena melihat dengan mata rohaninya, juga mata fisiknya itu, menemukan yang baik dalam hidupnya, dalam hidup orang lain, pelajarannya selama ini atas hidup, dan mencoba memahaminya apa arti harta itu, dan dia mampu melihat bahwa harta itu tidak lagi soal benda-benda, soal pencapaian-pencapaian yang bisa hilang, tapi soal pertemuan dan kesatuan dengan yang ilahi. Nah, semakin bersatu dengan yang ilahi itu, kita juga semakin mampu melihat yang baik dan melihat dengan cara yang baik, sehingga kita menemukan yang terang
lebih terbuka pikiran kita, hati kita dalam hidup. Kita bisa menemukan yang baik, bahkan dalam hal yang orang lain anggap buruk. Dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki kedekatan dengan yang ilahi. Dan kedekatan ini adalah kebahagiaan tertinggi yang bisa kita capai. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ketika kita menyadari bahwa harta kita adalah pertemuan dengan yang ilahi, hidup rohani kita, dan kita menemukan itu sebagai dasar dari pijakan kebahagiaan kita, kita bahagia. Karena harta yang kita cari-cari tidak jauh, ada di sini, dekat. Itu yang bisa saya mengerti dari bacaan ini ya. Untuk menemukan kedalaman tentang apa sebenarnya yang terdalam yang dicari oleh hati kita. Bukan sesuatu yang jauh di sana dan menunggu nanti, tetapi yang dekat di sini, di kedalaman hati kita. Sehingga dengan itu kita terbantu melihat yang baik, dan dengan melihat yang baik, hal-hal yang baik, melihat yang ilahi dalam benda, dalam pertemuan dengan orang-orang, kita juga menemukan kebahagiaan di sana. Karena itu yang dicari oleh hati kita. Memang sebuah teori, tetapi teori ini cukup membantu kita untuk hidup lebih bahagia hari demi hari. Semoga. Pace bene.